Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Hasan Tawakil Alallah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Bimbing. Yang terhormat Bapak Dr. Abdul Aziz Bahar SAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Bimbing. Yang terhormat Bapak Ainul MPDI selaku pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Muhammad Inza MPDI selaku pembimbing pendamping. Dan tak lupa kepada kedua orang tua saya yang menjadi support system terbaik saya, yang selalu memberikan dukungan, doa, serta cinta tanpa syarat, sehingga saya bisa menyelesaikan proposal ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Nizamul Ma'had dan Punishment terhadap pembentukan karakter Pancasila pada santri-putri Pondok Pesantren Darul Wahab wal Karamah. Namun sebelum saya lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Elvina Apriliana, NIM 201201016988 dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Zainul Hasan Bimbing. Berikut pembahasan poin-poin penting proposal saya. Yang pertama, pendahuluan, kajian teori, dan yang terakhir, metodologi penelitian. Berikut yang melatar belakangi penelitian saya. Amir Dahlan Sylvia Sari dan Azafi menjelaskan pembentukan karakter Pancasila menjadi fokus utama dalam pendidikan di Indonesia, terutama di lingkungan pesantren. Di dalam buku Dian M. Sulistiati dan Simah Yunisi menjelaskan dalam membentuk karakter Pancasila seorang santri terdapat beberapa hal yang mereka harus lakukan. Hal tersebut dijabarkan dalam 6 dimensi. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nomor 2. Mandiri. 3. Bergotong royong. 4. Berkebinekaan global. Dan nomor 5. Bernalar kritis. Nomor 6. Kreatif. Pembentukan karakter Pancasila seorang santri terdapat 2 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, menurut Sufyadi dan Mu'tazil, menjelaskan adanya faktor internal yang melibatkan aspek-aspek seperti faktor pembawaan atau kepribadian, identitas, ideologi, dan cita-cita bangsa. Begitupun Mu'tazil menjelaskan adanya faktor eksternal mencakup keluarga, ustadzah, atau pengurus. Pondok Pesantren Darul Wahab wal Karamah berperan sebagai lembaga pendidikan Islam yang mendukung pembentukan karakter santri. Adapun langkah antisipatif pesantren dalam pembentukan karakter yaitu dengan adanya Nizamul Ma'had dan Punishment. Dalam hal tersebut, Muhammad Husnul Ridho Azaini dan Nuratul Maulah mengungkapkan dan adanya keseimbangan antara otoritas dan empati dalam penerapan Nizamul Ma'had dan Punishment sangat penting dalam membentuk karakter santri. Namun, pendekatan yang terlalu otoriter dapat mengurangi efektivitas pembinaan karakter dan psikologis santri. Terdapat problema yang terjadi. Meskipun pendidikan karakter telah diterapkan, namun banyak peristiwa yang memprihatinkan yang terjadi di sekolah, perkemahan, maupun di pesantren. Salah satu contohnya adalah kasus seorang siswa di salah satu SMP swasta di Kabupaten Gresik yang menolak imbauan gurunya untuk tidak merokok. Siswa tersebut mencengkram kerah gurunya dan sambil merokok di depan gurunya dan melontarkan kata-kata kasar. Berita tersebut peneliti dapat dari berita Doni Purnomo tahun 2019. Oleh karena itu, peneliti memilih judul Pengaruh Nizamul Ma'had dan Punishment terhadap pembentukan karakter Pancasila pada santri-putri Pondok Pesantren Darul Wahab wal Karamah. Alasan kemenarikan penelitian ini terletak pada pendekatan penelitian dan analisis data dengan menggunakan Structural Equation Modeling Parallels Scale atau disebut dengan SEMPLS. Beberapa penelitian sebelumnya telah mengulas pembentukan karakter Pancasila dalam pesantren.
tetapi belum ada penelitian yang secara khusus mengeksplorasikan pengaruh nizamul ma'had dan punishment terhadap pembentukan karakter Pancasila dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dan rumusan masalahnya, 1. Apakah ada pengaruh positif yang signifikan antara nizamul ma'had dan pembentukan karakter Pancasila pada santri? Yang kedua, apakah ada pengaruh positif yang signifikan antara punishment terhadap pembentukan karakter Pancasila pada santri? Nomor 3, apakah ada pengaruh positif yang signifikan antara nizamul ma'had dan punishment terhadap pembentukan karakter pada santri? Kemudian tujuan penelitiannya, 1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh nizamul ma'had terhadap pembentukan karakter Pancasila pada santri. Nomor 2, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh punishment terhadap pembentukan karakter Pancasila pada santri. Kemudian yang terakhir yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh nizamul ma'had dan punishment terhadap pembentukan karakter santri. Adapun manfaat penelitian ini, yang pertama, teoritis, yaitu sebagai referensi. Yang kedua, praktis, untuk pondok pesantren dapat menciptakan santri yang disiplin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat mengikuti peraturan yang berlaku. Kemudian untuk santri, membentuk karakter santri yang sesuai dengan ajaran yang diterapkan dalam pondok pesantren. Untuk kampus Unza, diharapkan dari hasil laporan ini dapat dijadikan sebagai perbendaharaan referensi yang isinya perlu dikaji lebih lanjut dalam membentuk santri yang sesuai dengan ajaran yang diterapkan dalam pesantren. Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu di dalam penelitian Hendra Setiawati tahun 2022, di situ menjelaskan bahwasanya reward dan punishment bersama-sama berpengaruh sebesar 87,6% terhadap pembentukan disiplin peserta didik. Hal ini diperkuat oleh perbedaan yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan rata-rata terhitung sebesar 7,178 melebihi nilai T tabel sebesar 2,024. Di dalam penelitian Wira Firmansyah tahun 2019 menjelaskan adanya eratnya hubungan antara pola asuh dengan pembentukan karakter, karena pola asuh sangat berperan dalam membentuk karakter. Berikutnya yaitu kajian teori. Pengertian karakter Pancasila menurut Majid dan Dian tahun 2013, karakter adalah sifat, watak, atau hal-hal yang memang sangat mendasar yang ada pada diri seseorang. Kemudian Diah M. Sulistiawati menerangkan tentang profil pelajar Pancasila, di mana dijabarkan dalam 6 dimensi. Di antaranya yaitu 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nomor 2. Mandiri. Nomor 3. Bergotong royong. Nomor 4. Berkebinekaan global. Nomor 5. Bernalar kritis. Nomor 6. Kreatif. Kemudian arti nizamul ma'had di dalam Kamus Munawwir tahun 2020 yang digarang oleh Munawwir, kata nizamul merupakan kalimat masdar dari fi'il madhi nadhama yanzimu, yang artinya susunan, aturan, tatanan, sistem atau metode. Kemudian kata al-ma'hadu merupakan isim makan yang artinya itu institut, lembaga atau perguruan. Kemudian dalam Mariono dan kawan-kawan tahun 2023, arti nizamul ma'had atau peraturan pesantren adalah ketentuan resmi yang ditetapkan oleh otoritas yang mengacu pada tatanan atau aturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan dan kegiatan sehari-hari santri di pesantren. Kemudian arti punishment, Amelia Atika dan kawan-kawan tahun 2023 menjelaskan bahwasanya punishment merupakan tindakan yang diberikan kepada individu atau suatu kelompok sebagai akibat dari kesalahan, pelanggaran, atau kejahatan yang telah dilakukan. Menurut Purwanto tahun 2006 mengartikan punishment yaitu penderitaan yang diberikan atau yang ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang
sesudah terjadi suatu pelanggaran, kesalahan, atau kejahatan. Peneliti membuat kerangka konseptual, yaitu pengaruh variabel independen atau variabel terikat terhadap variabel dependen atau variabel bebas secara parsial. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan. Berikut hipotesisnya. H1. Pengaruh nizamul ma'had terhadap pembentukan karakter Pancasila terhadap santri. H2. Pengaruh punishment terhadap pembentukan karakter Pancasila pada santri. H3. Pengaruh nizamul ma'had dan punishment terhadap pembentukan karakter Pancasila pada santri. Untuk berikutnya yaitu metode penelitian. Ada lokasi yang menjadi penelitian ini yaitu di Pondok Pesantren Darul Wahab Wal Karomah 2, Kelurahan Patemon Sidomukti, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, di mana jenis penelitian ini jenis penelitian deskriptif. Sumber data yang didapat yaitu data primer dan data sekunder. Untuk populasi dan sampel, peneliti mengambil populasi di Pondok Pesantren Darul Wahab Wal Karomah sebanyak 34 santri sebagai sampel. Kemudian sampel yang digunakan adalah sampling total, yang mana jumlah sampel kurang dari 100. Di dalam buku karya Ali Kunto tahun 2019, prosedur penelitian suatu pendekatan praktik, di sana dijelaskan bahwasanya apabila sampel kurang 100, maka diambil semuanya untuk dijadikan sampel. Untuk pengambilan data, peneliti memberikan kuesioner kepada santri, dan di dalamnya terdapat skala Likert 5 poin untuk instrumen pengukuran. Kemudian untuk menganalisis datanya menggunakan SAMPLS. Kemudian untuk instrumen penelitian terdapat 3 variabel. Yang pertama yaitu pembentukan karakter Pancasila yang meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nomor 2, mandiri. Nomor 3, bergotong royong. Nomor 4, berkebinekaan global. Dan nomor 5, bernalar kritis. Nomor 6, kreatif. Untuk nomor 2 yaitu variabel nizamul ma'had yang meliputi beberapa bidang. Di antaranya yaitu bidang keamanan, pendidikan, ubudiyah, bakat dan minat, kesehatan, kebersihan, sarana dan prasarana, yang terakhir yaitu pembinaan Al-Quran. Kemudian yang nomor 3, variabel punishment yang terdiri dari punishment ringan dan punishment sedang. Dalam teknis analisis data terdapat 3 bagian. Yang pertama outer model yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua intermodel yang terdiri dari uji F-square dan uji F-square. Kemudian yang terakhir yaitu uji hipotesis yang terdiri dari 4 koefisien. Demikian presentasi saya. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada dosen pembimbing atas bimbingan, dukungan, dan kesabaran selama proses penyusunan tugas akhir saya. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada tim penguji atas catatan revisi, yang mana tentu sangat berarti bagi saya dalam memperbaiki dan menyempurnakan penelitian ini. Kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.